Shalom, selamat hari Minggu untuk seluruh pemuda dan remaja GKI di seluruh Indonesia. Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur karena kasih dan anugerah Tuhan semata kita bisa hadir untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan hari ini. Bersama dengan kami, pemuda dan remaja GKI Kediri, kami mengundang semua pemuda dan pemudi untuk kita beribadah minggu bersama. Kita mau mengucap syukur atas setiap kasih Tuhan dan merayakan anugerahnya. Dan kita mau membagikan anugerah Tuhan itu kepada sesama kita yang mungkin saat ini beribadah bersama-sama dengan kita dimanapun saudara berada. Mari kita melambaikan tangan sambil mengucapkan damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu, damai Tuhan besertamu. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, rasakan perjumpaan dengan Tuhan dan rayakan anugerahnya. Kita mau pujikan, kita mau nyanyikan dengan ucapan syukur dan penuh sukacita, kita masuk rumahnya. Kita masuk ke rumah Tuhan, berkumpul dan menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Sambil bertepuk tangan kita pujikan lagu ini. Kita masuk ke rumahnya. Kita masuk ke rumahnya, berkumpul menyembah kepada-Nya. Kita masuk ke rumahnya, berkumpul menyembah kepada-Nya. Kita masuk ke rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada-Nya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada-Nya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Kita muliakan namanya. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan kita, menyembah Yesus Kristus. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada-Nya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada-Nya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Kita sebagai manusia seringkali salah menggunakan perkataan kita. Alih-alih membuat sesama kita bertobat dan merasakan kasih Allah, kita malah lebih banyak mengeluarkan perkataan yang menjatuhkan, melemahkan, dan tidak jarang kita mengeluarkan perkataan rasis yang mengkotak-kotakkan sesama kita. Bahkan bukan sekedar perkataan, perbuatan kita pun seringkali membeda-bedakan sama kita. Marilah kita mengambil waktu sejenak, datang ke hadapan Allah, mengaku dan memohon ampun atas segala dosa kita, atau bahkan keterikatan kita. Mari kita saat teduh sejenak, kita mau menyesali setiap dosa dan pelanggaran yang kita lakukan. Mari kita ambil waktu secara pribadi, kita memohon ampun kepada Tuhan. Tuhan Yesus,
Kami manusia berdosa. Di dalam setiap perkataan kami maupun perbuatan kami, seringkali kami mendukakan hati Tuhan. Seringkali kami mendukakan hati sesama kami. Ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau mengampuni setiap dosa kami, mengampuni setiap pelanggaran kami. Ampuni kami Tuhan, karena kasih-Mu sangat besar, sehingga kami pun boleh untuk mengampuni orang yang bersalah juga terhadap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya kepadamu kami berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sambil mengingat setiap kesalahan kita, mari kita pujikan Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah hujan dan kehendakmu jadi padaku. Mari kita mohon ampun untuk setiap tutur kita. Kalau tutur tak semena dan aku tolak orang berdosa, giliran dan tuturku bercela, Mari kita menyembah Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kasih pengampunan yang mesra kepada kita semua. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan aku kasih-Mu mesra. Amin, Selamat pagi para pemuda-pemudi masa depan dan harapan bangsa dan juga gereja. Apa kabar semua? Kita bersyukur sekalipun dalam keterbatasan dan beribadah di rumah masing-masing, kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama dan kita meyakini kita disatukan dan dipersekutukan di dalam ikatan kasih kudus Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan, kami membuka hati dan pikiran kami, mengarahkannya kepada Tuhan, supaya hidup kami diisi melalui firman Tuhan yang akan kami baca, dengar, renungkan bersama, dan kiranya Allah Roh Kudus boleh memampukan kami di dalam perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Dan Roh Kudus jugalah yang akan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Biarlah firman-Mu terus kami hidupi di dalam kehidupan kami sehari-hari dan melalui kehidupan kami. Nama Kristus dipermuliakan karena kami melakukan yang benar, berkenan di hadapan Tuhan dan sesuai dengan firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Sang Firman yang menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Saudara, bacaan firman Tuhan pada minggu hari ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat Kolose, pasal yang ketiga,
ayat 5 sampai yang ke-11. Kolose 3 ayat 5 sampai yang ke-11. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita disebut berbahagia ketika kita bersedia untuk membaca, merenungkan, mendengar, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Black or white. Saudara pasti tidak asing dengan kata kelas sosial atau kasta. Sejak dahulu sampai hari ini, kita hidup dalam sebuah sistem sosial yang menggolongkan orang ataupun kelompok tertentu di dalam sebuah identitas atau standar tertentu. Misalnya di barat ada istilah kulit hitam atau kulit putih. Di dunia timur ada Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra sampai Dalit. Di Indonesia misalnya juga kita melihat istilah yang dipakai oleh penjajah pribumi dan non-pribumi. Belum lagi istilah lain, senior, junior, kaya, miskin, kaum elit, proletar, terpelajar, dan tak terpelajar, cungkworen, dan indiren. Dan masih banyak istilah-istilah lain. Istilah-istilah ini kan mau menggambarkan bahwa ada identitas tertentu yang dikenakan pada individu atau kelompok yang dibumbui lalu dengan stigma-stigma negatif yang melekat pada identitas tertentu. Dibalut dengan sikap eksklusivisme dan rasa superioritas, menganggap diri atau kelompok lebih unggul dibanding yang lain, hingga akhirnya menghasilkan segregasi atau konflik horizontal. Saudara, jemaat Kristen mula-mula juga bergumul dengan persoalan kelas sosial ini. Rasul Paulus di dalam surat-suratnya, dan salah satunya adalah bacaan kita hari ini, sering menasihatkan kepada jemaat agar mereka menghayati hidup di dalam kesetaraan. Bahwa di dalam Kristus tidak ada pembedaan, baik itu orang Yahudi maupun orang Yunani, budak ataupun orang merdeka, bersunat dan tak bersunat. Dan nasihat ini mau menggambarkan apa yang terjadi di dalam kehidupan jemaat mula-mula kala itu.
Sebab seringkali orang-orang Yahudi Kristen merasa bahwa mereka adalah pemilik keselamatan Allah. Sunat menjadi tanda dari keselamatan Allah. Mereka merasa sebagai bangsa pilihan Allah. Sehingga ketika ada orang non-Yahudi ingin diselamatkan, mereka harus disunat atau diyahudikan supaya bisa diselamatkan. Sebaliknya, di dalam konteks jemaat Kolose ini, orang-orang Kristen non-Yahudi juga berasal dari orang-orang Yunani. Di mana orang-orang Yunani merasa sebagai kelompok intelektual, sebagai merasa bahwa budaya mereka lebih unggul dibandingkan budaya orang atau kelompok lainnya. Belum lagi saudara, ada permasalahan kesenjangan sosial yang cukup luas. Mengingat jemaat Kristen mula-mula sebagian besar terdiri dari kaum miskin, buruh, dan juga orang-orang yang terpinggirkan. Mau tidak mau, terjadi kesenjangan antara si kaya dengan si miskin, antara kaum elit dengan proletar. Dan perbedaan lainnya, suku bangsa, bahasa, ras, ekonomi, budaya, mau tidak mau kemudian membuat jemaat mengkotak-kotakan diri mereka berdasarkan identitas tertentu. Tidak hanya sampai di situ, masing-masing kelompok lalu merasa dirinya lebih dibanding kelompok yang lain. Saudara, ketika saya menggumulkan bacaan ini dan melihat apa yang terjadi di sekitar kita terkait dengan persoalan, perbedaan, dan juga kelas sosial yang menghasilkan sikap eksklusif, superioritas, dan rasis, saya jadi teringat perkataan Boateng, seorang bek Bayern Munchen, ketika ia mengomentari kasus George Floyd. Ia berkata, "No child is born a racist." Tidak ada anak yang terlahir rasis. Saya setuju dengan pernyataan ini. Kenapa? Kan gak mungkin toh, saudara, seorang bayi lahir jebrol lalu langsung berteriak, "Puji Tuhan, aku kulit putih." Dan bayi yang di sebelahnya bertanya, "Emang kenapa kalau kulit putih?" "Ya iyalah putih, gak ireng koyo kowe." Dan akhirnya keduanya berantem hanya karena perbedaan warna kulit. Hal itu kan tidak mungkin terjadi toh. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Boateng. Tapi ingat saudara bahwa lingkungan di mana seorang anak dilahirkan, dibesarkan dan berada, di sanalah seseorang bisa saja dibentuk sebagai seorang yang rasis. Tidak ada yang terlahir sebagai seorang rasis, tapi lingkungan di mana ia berada bisa membentuk ia menjadi seorang yang rasis. Contoh kecil. Saudara, masker ini kalau dipakai oleh perempuan tidak menjadi persoalan. Tapi saudara, kalau saya yang memakai masker ini, saudara bisa bayangkan apa yang akan dikomentari oleh para netizen? Ih, ada Pinky Boy. Saudara, sejak kapan masker warna pink ketika dipakai laki-laki atau laki-laki memakai benda dengan warna pink dianggap sesuatu yang aneh? Sejak kapan? Jawabannya adalah sejak orang tua dan masyarakat luas tidak pernah memakaikan benda berwarna pink kepada anak-anak mereka laki-laki. Karena apa? Karena PINK dibacanya perempuan. Ini baru contoh kecil. Belum lagi contoh yang lebih besar, mungkin ada di antara kita yang dibesarkan
oleh keluarga, oleh kelompok sosial masyarakat yang kemudian melihat perbedaan bukan lagi sesuatu yang harus dirayakan atau melihat perbedaan sebagai keunikan, melainkan perbedaan dianggap sebagai sebuah barrier, tembok pemisah. Misalnya, saudara mungkin tidak asing ketika mendengar kalimat, ojo bergaul, jangan bergaul dengan si A. Si A itu kalangan melarat, miskin. Kita itu kalangan ningrat. Hati-hati loh, jangan menikah dengan orang Cina. Orang Cina itu pelit. Hati-hati dengan orang Jawa. Mereka cuma manis di depan, di belakangnya pahit. Itulah contoh-contoh kecil yang kemudian menjadikan seseorang bisa saja melihat perbedaan bukan sebagai keunikan, melainkan sebagai sebuah tembok pemisah. Yang ujungnya adalah tanpa sadar kita dibesarkan menjadi seorang yang rasis. Jadi saudara, persoalan rasisme tidak akan pernah selesai ketika setiap individu atau kelompok masih menempatkan dirinya lebih unggul, lebih baik, lebih dibanding yang lainnya. Dan dengan alasan perbedaan, baik itu suku, agama, ras, bahasa, warna kulit, gender, disabilitas, status sosial, status ekonomi, tingkat pendidikan, perbedaan apapun itu, lalu seseorang atau sekelompok orang berpikir bahwa mereka punya hak untuk memandang yang lain lebih rendah dan tidak layak. Lalu memperlakukan yang lain dengan tidak adil dan diskriminasi. Bahkan menciptakan kebencian pada individu atau kelompok tertentu. Maka jangan harap persoalan rasisme akan selesai. Sampai anak-anak dan cucu-cucu kita pun mereka juga akan melihat perbedaan sebagai sebuah permasalahan. Dalam bacaan kita, Paulus menekankan hidup sebagai manusia baru yang terus-menerus diperbaharui oleh Tuhan. Dengan meninggalkan segala hal yang duniawi, dengan meninggalkan segala perbuatan yang jahat. Ayat 5 misalnya mengingatkan perubahan di dalam diri yang menyangkut diri kita sendiri. Baik itu hawa nafsu, nafsu jahat, percabulan, kenajisan, keserakahan, dan lain hal sebagainya. Lalu di ayat 8 sampai 9 itu berkaitan dengan hal yang muncul dalam relasi. Yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, dusta. Apa artinya? Paulus mau mengingatkan bahwa hidup orang Kristen adalah hidup di dalam kepenuhan Kristus yang menuntun kita di jalan yang benar. Yang memperbarui hidup kita terus menerus sehingga kita mampu meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Kristus. Dan ini yang penting, bahwa Kristus yang hidup di dalam hidup kita masing-masing harus nampak di dalam kehidupan kita sehari-hari maupun di dalam relasi kita dengan sesama manusia. Nah, saya tertarik dengan perkataan Paulus di ayat yang ke-11. Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Saudara, kalimat itu terkait dengan ayat sebelumnya, ayat 10. Paulus menjelaskan hidup sebagai manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Maksudnya begini. Saudara ingat bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tapi karena dosa, gambar dan rupa Allah dalam diri manusia ini menjadi rusak atau menjadi buram. Kristus datang untuk memulihkan
gambar dan rupa Allah di dalam diri manusia, sehingga manusia yang tadinya kehilangan kemuliaan Allah karena dosa, kini di dalam Kristus manusia memperoleh kembali gambar dan rupa Allah yang hilang tersebut. Ini kan mau menjelaskan bahwa apapun keadaan kita, apapun latar belakang kehidupan kita, bagaimanapun bentuknya kita, setiap kita sama di hadapan Tuhan. Setiap kita sama-sama berharga di mata Tuhan. Kalau Tuhan melihat kita begitu berharga dan Tuhan mengasihi kita dengan sungguh-sungguh tanpa membeda-bedakan, seharusnya kita pun juga harusnya dapat mewujud nyatakan kasih Tuhan di dalam relasi kita tanpa membeda-bedakan. Atau dengan kata lain, ketika Tuhan melihat manusia begitu berharga, kita tidak punya hak untuk memandang orang lain rendah. Kita tidak punya hak untuk menghina orang lain karena kekurangan mereka. Bahkan mungkin kalau kita sendiri punya kekurangan, baik itu fisik kita, kayak saya gendut, atau kita merasa kurus, atau tidak hanya fisik, kehidupan sosial kita berasal dari keluarga yang broken home. Atau juga secara ekonomi kita bukan orang yang mapan. Saudara, hal-hal itu tak jarang membuat kita lalu menjadi minder atau rendah diri. Tapi saya mau mengingatkan kita satu hal. Bahwa apapun keadaanmu hari ini, engkau berharga di mata Tuhan. Berdirilah di depan cermin dan katakan pada dirimu sendiri, aku berharga di mata Tuhan. Sekalipun orang lain menghinamu, sekalipun orang lain merendahkanmu, bahkan ketika engkau merasa minder dan rendah diri dengan kekuranganmu, katakanlah dengan penuh keyakinan bahwa aku berharga di mata Tuhan. Saya mau ngajak saudara untuk membaca ayat 17 bersama-sama. Kolose 3 ayat yang ke-17. Kita baca bersama. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sebagai pengikut Kristus, saudara tahu apa yang harus dilakukan? Saudara tahu apa yang harus saudara katakan? Kuncinya satu, lihatlah bahwa setiap orang yang ada di sekitar kita adalah berharga di mata Tuhan. Lihatlah setiap orang di sekitar kita sebagai orang yang dikasihi Tuhan. Demikian juga setiap kita adalah orang yang berharga dan dikasihi oleh Tuhan. Maka marilah hidup saling mengasihi melalui perkataan, melalui perbuatan kita, karena setiap orang berharga di mata Tuhan dan layak untuk dikasihi. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama dengan umat Allah di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung
dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan untuk duduk. Mari saudara kita menaikkan pokok-pokok doa kita di dalam doa syafaat. Tuhan, kami mengucap syukur kalau sampai hari ini kami masih diberikan anugerah untuk menjalani kehidupan. Maka biarlah kami boleh menjalani hidup ini dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Sekalipun ada banyak pergumulan dan persoalan di sana sini, tapi biarlah kami boleh tetap berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki menurut rencana dan kehendak Tuhan. Maka mampukanlah kami ya Tuhan, supaya kami boleh melangkah bersama dengan Tuhan di jalan kebenaran. Kami terus berdoa untuk situasi dunia hari ini, secara khusus Indonesia. Pandemi COVID-19 mengubah tatanan sosial dan menimbulkan dampak yang tidak kecil, tapi besar bagi kehidupan manusia. Ada dampak sosial, ekonomi, kesehatan, mental, spiritual, dan dampak-dampak lain yang ditimbulkan. Belum lagi juga persoalan datang silih berganti ketika pandemi ini terjadi. Maka Tuhan, kami terus berdoa dan percaya bahwa Tuhan mengulurkan tangan untuk menopang, memberikan kami kekuatan, penghiburan, dan pengharapan, supaya kami bersama berani untuk menatap hari depan kami. Tuhan berkati kami anak-anak muda yang saat ini mungkin sedang bergumul dengan masalah perjodohan, pekerjaan, masa depan, dan pergumulan-pergumulan yang kami rasakan hari ini. Kami mau menyerahkan segala sesuatunya di dalam tangan kasih dan penyertaan Tuhan. Berikan kami hikmat, supaya melalui setiap pergumulan demi pergumulan, kami melihat karya Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Kami boleh percaya bahwa melalui pergumulan yang kami alami, ada Tuhan yang melangkah bersama dengan kami. Berkati juga apa yang saat ini sedang kami lakukan, baik itu karya pelayanan, pekerjaan kami, sehingga semuanya itu boleh mendatangkan rasa syukur atas setiap pemeliharaan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Kami juga berdoa bersama untuk gereja Tuhan, Gereja Kristen Indonesia. Bersama dengan gereja-gereja lain di seluruh dunia, biarlah kami boleh bersama berkarya, bersatu hati, bergandengan tangan untuk mewujud nyatakan kasih Tuhan di tengah kehidupan sosial masyarakat hari ini. Biarlah sebagai gereja kami boleh menjadi alat di tangan Tuhan yang mewujud nyatakan kasih Tuhan kepada setiap orang yang ada di sekitar kami. Dan biarlah nama Tuhan sajalah yang dipermuliakan melalui setiap karya pelayanan kami sebagai gereja. Berkati juga kehidupan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian kami sebagai gereja, supaya di tengah pandemi COVID-19 ini, kami boleh terus berkarya bersama. Persekutuan kami tidak luntur, tapi justru kami semakin mengikatkan diri di dalam persekutuan kasih dengan sesama saudara seiman. Kami juga boleh terus melayani dan bersaksi, menceritakan kebaikan dan keselamatan kepada dunia ini. Pakailah kami menjadi alat di tangan Tuhan, supaya kami boleh membawa damai sejahtera dan sukacita di tengah kehidupan saat ini.
Tuhan, kami mengingat untuk pemimpin bangsa dan negara kami. Berkati Pak Presiden Joko Widodo beserta dengan seluruh jajarannya, maupun juga pemerintahan yang ada di daerah masing-masing. Biarlah melalui mereka setiap upaya yang dikerjakan dalam upaya penanggulangan pandemi COVID-19 maupun juga pemulihan ekonomi di negara ini, Tuhan turut campur tangan, memberikan hikmat agar segala sesuatunya boleh mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Saat ini kami bersama juga hendak menaikkan doa pergumulan kami secara pribadi. Tuhan kiranya mendengarkannya. Inilah seru doa permohonan kami ya Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan sudah memelihara dan mencukupkan kehidupan kita. Tiba saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik sebagai wujud syukur kita atas segala berkat dan pemberian Tuhan kepada kita masing-masing. Nats 1 Tawarik 16 ayat 29 mengingatkan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepadanya dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan saudara dapat dikirimkan ke kiris atau rekening bank gereja saudara masing-masing. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat memberikan persembahan yang terbaik dari dalam diri kami kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan menerima persembahan ini. Kiranya Tuhan juga menguduskan persembahan ini. Menguduskan setiap orang yang terlibat untuk mengolah persembahan ini. Biarlah persembahan ini berguna. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah minggu kita hari ini akan usai. Namun ibadah kita yang sejati terus berjalan di dalam kehidupan kita setiap hari. Ingatlah, Tuhan tidak pernah membeda-bedakan kita umatnya. Ia mengasihi kita dengan seluruh keberadaan diri kita. Maka seharusnya kasih Tuhan itulah yang juga harus kita nyatakan di dalam relasi kita dengan sesama. Dalam 1 Korintus 13 ayat 1, Paulus mengingatkan kita, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Hiduplah dalam kasih Tuhan dan kasihilah sesama manusia tanpa membeda-bedakannya. Mari kita pujikan lagu perutusan kita, sekalipun diriku dapat berkata-kata. Sekalipun kita dapat berkata-kata, namun tidak ada kasih, tidak ada arti. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih,
Sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun memiliki harta, kalau kita tidak punya kasih, tidak ada arti. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku dibakar kutu sudi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Saudara, ibadah kita telah usai, tapi lanjutkanlah juga kehidupan kita sebagai ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan mari kita bersama menerima berkat-Nya. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus Yesus kepada kemuliaan yang kekal di dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan iman kita sebagai anak-anak Tuhan untuk hidup saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Dari kini terus sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.